Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini aku bakal share ke kalian semua gimana sih tipsnya mendapatkan juara kelas. Nah, di video kali ini aku akan sesuai pengalaman aku ya guys. Oke guys, sebelum lanjut ke tipsnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sekarang juga lalu aktifkan notifikasi loncengnya agar channel aku bisa berkembang ya guys. Dan jangan lupa like dan share juga ya guys. Oke guys, sebelum lanjut ke tipsnya, di sini aku mau cerita sedikit pengalaman aku mendapatkan juara kelas. Nah, waktu itu ya guys, pas pembagian rapor pasti diumumin juara 1, juara 2, juara 3. Waktu itu aku masih duduk di sekolah dasar. Nah, waktu itu teman aku ya kan, aku termotivasi dari mereka itu pasti mendapatkan hadiah buku, pena, pensil, lah seperti itu ya guys. Jadi waktu itu saat itu aku berpikir seperti ini, enak banget ya mereka dapat buku, dapat pena gitu. Aku pengen banget gitu kan sama kayak mereka dapat pena, buku, dapat hadiah itu, karena kalau dapat hadiah itu suatu kebanggaan bagi aku. Nah, saat itu juga aku punya tujuan gimana sih caranya aku mendapatkan juara kelas. Nah, mulai saat itu aku lebih rajin belajar, lebih rajin membaca buku, terus lebih banyak bertanya, lebih banyak mengerjakan soal-soal dan lebih fokus memperhatikan pelajaran di sekolah, gitu kan. Nah, alhamdulillah pada saat madrasah sanawiyah, alhamdulillah tujuan aku tercapai dan mendapatkan juara kelas. Nah, saat itu aku senang banget ya guys, tapi nggak nyangka banget kok bisa sih aku dapat juara kelas gitu. Padahal aku berpikiran ya guys, teman-teman aku itu lebih hebat, lebih pintar daripada aku, terus mereka itu lebih aktif gitu kan. Tapi mungkin karena itu tadi ya guys, aku karena rajin ya kan, rajin membaca buku gitu kan, lebih banyak bertanya gitu, mengerjakan soal-soal sebelumnya, terus memperhatikan guru gitu kan di sekolah. Makanya aku juara kelas. Alhamdulillah banget ya guys. Dan mungkin karena tingkah aku juga ya guys, aku tuh orangnya pendiam, gak macam-macam ya guys. Terus kalau ada kelas meeting itu aku suka ikut lomba kayak gitu, aktif tapi tidak terlalu aktif. Dan alhamdulillah sampai kelas 9 pun masih tetap mempertahankan juara kelas ya, dan masuk dalam 3 besar. Setelah itu aku melanjutkan ke SMA dan alhamdulillah banget ya guys, di SMA pun aku masih mempertahankan prestasi aku mendapatkan juara kelas. Aku juga berpikiran seperti sebelumnya, beneran gak nyangka gitu kan, kenapa sih aku dapat juara kelas. Padahal teman-teman aku itu benar-benar mereka tuh hebat, pintar-pintar gitu kan, matematikanya itu cepat dan tepat gitu kan ya. Tapi mungkin karena tadi tingkah laku, terus karena kerajinan gitu kan, terus guru juga udah kenal mungkin sama aku gitu kan. Jadi ya alhamdulillah banget masih tetap juara kelas, masuk dalam 3 besar. Nah, waktu itu pun juga aku sempat juara umum ya guys. Ya beneran nggak nyangka ya guys, soalnya aku tuh orangnya pendiam ya, pendiam banget malahan, tapi nggak terlalu diam ya guys. Kok bisa sih aku dapat juara kelas gitu, kan, terus dapat juara umum gitu kan. Teman-teman aku itu lebih aktif gitu kan, aku orangnya aktif tapi tidak terlalu aktif. Tapi ya syukur alhamdulillah banget ya guys, dan aku beneran senang gitu kan dapat juara, karena yang aku tujuan dari awal tercapai juga seperti itu guys. Oke guys, itu dia sedikit cerita pengalaman aku mendapatkan juara kelas. Oke guys, gimana sih tipsnya mendapatkan juara kelas? Nah, yang pertama, seorang pelajar harus menentukan tujuan atau niat. Nah, kalau kita belajar aja butuh niat, jadi seorang pelajar itu harus benar-benar punya tujuan dan punya niat dia itu sebagai seorang pelajar. Misalnya, aku harus berprestasi di sekolah, aku harus mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3, masuk dalam 3 besar. Nah, seperti itu ya guys. Dan yang kedua tipsnya yaitu rajin belajar. Nah, kata belajar nggak asing kan bagi seorang pelajar? Yap, benar banget. Tanpa belajar kita tahu apa tidak, tanpa belajar kita mengerti atau tidak gitu. Tanpa belajar kita paham atau tidak.
Nah, yang ketiga, disiplin waktu. Jadi kita harus membuat jadwal kegiatan kita sehari-hari ya guys. Di sini kita harus pandai membagi waktu kita. Kita harus tahu jadwal kita itu, misalnya waktu belajar, terus waktu bermain. Gak mungkin kan kita belajar seharian terus, kita juga butuh istirahat, kita juga butuh main gitu kan. Yang keempat, aktif di kelas dan aktif ikut organisasi. Nah, di sini di dalam kelas seorang pelajar harus aktif, ya, maju ke depan, mengerjakan soal, terus bertanya kepada guru, bertanya kepada teman, kalau tidak kepada guru atau teman, kepada orang tua di rumah juga bisa ya guys. Yang kelima, pelajari pembahasan sebelumnya dan perbanyak latihan soal ya guys, karena membantu kamu lebih memahami pelajaran ya guys. Yang keenam, tingkah laku ya guys, karena tingkah laku sangat berpengaruh terhadap nilai akademik kamu. Dan yang ketujuh, doa dan restu kedua orang tua ya guys. Jadi di sini kita harus banyak-banyak ya guys berdoa gitu kan, dan kita tentunya juga nggak lupa doa dari kedua orang tua kita, minta restu mereka gitu kan, supaya kita didoakan menjadi orang yang sukses seperti itu tuh guys. Oke guys, itu dia 7 tips dari aku mendapatkan juara kelas ya guys. Nah, itu dia guys 7 tips dari aku mendapatkan juara kelas. Nah, di situ aku bukannya sombong atau gimana ya guys, tapi di sini agar memotivasi kalian semua ya guys, karena pasti kita semua itu bisa, karena kita semua itu juara. Oh ya guys, perlu diingat ya bahwa orang pintar itu bisa dikalahkan sama orang yang rajin. Jadi kamu harus rajin ya guys. Nah, satu lagi, mendapatkan juara kelas itu, meraih juara itu mudah ya guys, tapi yang mempertahankannya itu yang sulit. So, jadi kamu harus terus belajar. Next, kita ketemu di video aku selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.